Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku di video part 4 hari kedua di Jogja. Aku bakalan share sedikit cerita mengenai penginapan kali ini. Dikarenakan kita ke Jogja random, jadi kita nggak booking hotel sebelumnya. So, saat kita nyampe Jogja seharian itu kita nyari hotel, tapi ternyata nggak ada yang ready sama sekali. Karena apa? Karena sekarang adalah musim liburan akhir tahun. Aku hubungin dan datengin hotel di hampir kurang lebih 10 hotel, itu nggak ada sama sekali kamar yang ready. Singkat cerita, kita searching penginapan terdekat dan kita ketemu dengan penginapan ini atau guest house ini. Alhamdulillah ini worth it dan kita bisa istirahat dengan nyaman di sini. Ini suasana di luar kamar kita dan sekarang waktunya untuk check out. Sebelum check out pagi tadi, alhamdulillah anak-anak sempat berenang juga di sini. Destinasi pertama yang kita kunjungi hari ini adalah Masjid Jogokarian. Karena kebetulan juga sudah masuk waktu zuhur, jadi kita akan sholat di sini. Masjid ini didirikan tahun 1966, terkenal dengan infak 0 rupiah dan ribuan takjil gratis setiap Ramadannya. Kita lanjut perjalanan, di tengah perjalanan kita nemu toko roti Jun Muda yang legend ini. Ada rasa apa aja, Bu? Toko roti Jun adalah bakery legendaris Jogja sejak era kolonial di tahun 1930-an. Jun Lama merupakan toko pertama dengan nuansa heritage dan rasa roti klasik Eropa jadul. Berlokasi di Jalan Malioboro atau kawasan pusat kota Yogyakarta. Sedangkan ini adalah toko roti Jun Muda, yaitu generasi penerus yang meneruskan resep warisan keluarga, lebih membumi dan dekat dengan keseharian warga. Beralamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 70 Yogyakarta. Jadi, toko roti Jun Lama dan toko roti Jun Muda ibarat satu akar dua generasi, rasa klasik yang tetap hidup hingga kini. Jujur Li, aku suka banget jajan di toko yang legend-legend seperti ini. Karena satu, soal rasa udah nggak perlu dipertanyakan lagi, udah pasti terjamin enak dengan menggunakan resep buhun turun-temurunnya. Yang kedua alasannya karena aku takjub dan aku sangat mengapresiasi kerja keras yang dibangun mereka dari berpuluh-puluh tahun. Sampai mereka bisa berdiri hingga hari ini dengan berbagai macam dan berbagai rintangan, juga berbagai saingan di era sekarang, tapi mereka bisa tetap mempertahankan dan konsisten dengan resep turun-temurunnya. Panjang, lebar, padat ya. Dan sebenarnya itu bisa untuk memotivasi diri ini ketika kita sedang melakukan usaha apapun, ya itu sih kuncinya, ya konsisten aja sebenarnya, konsisten dan kerja keras yang paling penting ya. Istiqomah, konsisten, kerja keras itu kunci dari sebuah usaha yang memang ingin sukses, ingin maju, ingin berhasil. Nah, atau sesakitu tipu satmah mangga ngahaturkeun. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan ke Abon Gulung khas Jogja, Ibu Ruswo. Pas lihat di sosmed, aku ngiler banget lihat abon gulung ini. Jadi let's try. Ini menu varian dan price listnya. Oke, di sini aku langsung lihat-lihat dan pilih-pilih barangnya. Kata masnya, di sini yang best seller itu adalah rasa sapi pedas. Juga ada varian boxnya yang kecil sama yang besar. Di atas itu tersedia abonnya juga ya. Oke, langsung aja kita bayar. Itu croissant isinya apa? Croissant abon. Apa? Udah ini aja deh. Enggak kurang lah.
Kakaknya ini dari mana kalau boleh Ini tahu? dari Bandung. Oh, Bandung. Apalagi dari Bandung jauh. Ini tadi barusan Bandung juga, Kak. Oh ya. Iya bener Kak, asli dari Bandung hari ini banyak banget. Iya. Datanya dari mana? Ini 335.000, tambah yang besar satu nanti dipaskan 400. Nih. Oh, Ini thank karena you. kakaknya belinya banyak, bonusnya bolu mocha sama croissant, plusnya diskon ya Kak ya. Wah, aku dapat bonus bolu mocha sama croissantnya dong. By the way, di sini si Masnya ramah-ramah ya. Jadi kalian yang ke Jogja jangan lupa mampir dan borong di sini, oke? Setelah itu kita lanjutin perjalanannya. Karena masih ada target kuliner yang mau aku kunjungi, jadi aku parkirnya di belakang Pasar Beringharjo. Pas lagi jalan di pasar, aku salvok sama buah yang baru aku lihat. Kesan pertama yang aku lihat ini nangka bukan, sukun juga bukan. Dan ternyata ibunya bilang ini adalah kluih. Setelah aku cari tahu, kluih adalah tanaman pohon tropis yang berkerabat dengan sukun dan nangka. Dikenal dengan buahnya yang berduri tajam, berbiji, dan bertekstur seperti kentang dan kacang saat dimasak. Lagi-lagi aku nyesel banget kenapa aku nggak beli, jadi sekarang pas pulang aku kepikiran soal rasanya tuh kayak gimana. Bisa jadi di pasar Bandung juga banyak kali ya, tapi beda aja namanya. Oke, next kita lupain dulu soal kluih, kita lanjut jalan di sini. Di sini ada momen kelakuan random AAL. Ini ya dapat iya sedus. Kamu di Bandung nggak dapat ini? Emang kenapa lagi limited edition? Susah. Kenapa? Kenapa bisa? Jadi anak sekarang itu lagi ngincer coki-coki karena hadiahnya itu kartu yang limited edition. Di sini kita lanjut jalan, di depan ada kelihatan kendi-kendi gitu ya. Lagi-lagi aku baru sadar kenapa aku nggak beli. Padahal itu bisa banget buat bikin sup, sayur, atau rebus jamu, atau obat herbal gitu, terus masak makanan tradisional dan lain-lain. Menurut aku yang paling khas di Pasar Beringharjo ini adalah banyaknya kios-kios jamu di sini. Nah, di sini di tangga belakang aku ketemu sama bapak penjual biji cendana. Video ini udah aku buat di short ya. Jadi ini momen lucu karena aku rasa bapaknya mirip Jokowi. By the way, bapak penjual dan ibu pengunjung di sini ramah-ramah banget. Bapak ada jarum nggak Pak? Jarum. Jarum nggak ada. Ah nggak ada. Kirain ada. Aku mau beli jarum. Kecil. Ini dari tumbuhan apa sih? Buah cendana, Oh. pengusir tikus, ditaruh di lantai kamar mandi. Buat 1 tahun nggak apa-apa. Ini 24. selain pengusir tikus apa? Kecoa, semut, rayap, Oh, kadal, Buat apa? bisa cecak, taruh di meja. Banyak khasiatnya, Mbak. buat apa? Pengusir tikus, semut. Tapi di rumah nggak ada tikus. anu, semut. Oh, kecoa. semut. Ya, Berapa sih? 24 nggak mahal. 4 Segimana? ditaruh di lantai kamar mandi, pakaian nggak ada kecoa, semut. Nah, itu adalah khasiat dari biji cendana ini. Jadi kalian yang ke Pasar Beringharjo jangan lupa beli biji cendana di bapak ini ya. Nih, Biji cendono. biji cendana, Cendana. harum wangi selamanya. Berapa tadi? 25 Ya, 5. Tuh. 5 biji. Oke. Oke, di sini kita lanjut jalan. Yuk kita keliling. Tuh. Buat anak. Tuh. Sini. Kita lagi di Pasar Beringharjo. Di
sini ada nggak ya? Ada kayaknya nih. Ah, model. Tadi bawa aja pulang. Mau beli jarum. Bu, ada jarum, Bu. Itu kembali jenengan bersih. Oh, ini ya. Nih. Jarum. Ada ini nih. Nah, ini dia. Di pintu masuk aja deh ke depan. Mana ya? Ah, coba lihat-lihat. Umi lagi nyari ini baju buat Kalista. Mana? Hah? Nah, ini apa? Pas keluar dari Pasar Beringharjo, kita melipir ke sini nonton acara musik keroncong. Karena hawanya panas banget, jadi kita lanjut jalan di Malioboro ini. Oh, jadi lebih terorganisir. Sini kaki 5, nah itu tidak. Oh gitu. FYI, Teras Malioboro adalah pusat perbelanjaan modern dan area relokasi resmi bagi pedagang kaki 5 di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Oke, di sini kita lanjut jalan dan ternyata kita lewatin toko bakery Jun Lama yang tadi aku bahas. Ini tepatnya berada di Jalan Malioboro ya. Karena ada kuliner yang mau kita kunjungi dan itu lumayan jauh kalau kita jalan kaki dari Malioboro, jadi kita naik bentor. Buat kalian yang mau naik bentor di Malioboro, kalian wajib diskusikan atau deal-dealan dulu soal harganya ya. Karena di sini kita bisa negosiasi juga kok. Karena aku nggak fokus liatin map dan kebetulan bapaknya nggak tahu tempatnya, jadi tempatnya itu kelewat dong. Dan kita mesti puter lagi di sini. Nggak kelihatan tadi ya, Pak? Nah, ini dia tempat lumpia SM Jaya Mataramnya. Mungkin juga tadi kehalang sama mobil ini ya kayaknya. Jadi kita nggak ngeh tempat ini dan memang nggak kelihatan tadi. Setelah kita sampai sini, kalian tahu apa? Ternyata waiting list dari itu panjang banget. Kayaknya aku nggak bisa nunggu selama itu. Meskipun kita di sini mau beli 1 atau 2 pun kita harus nunggu tetap. Jadi dengan berat hati aku skip. Walaupun lumpia SM Jaya Mataramnya nggak dapet, tapi bakpia kukus Tugu Jogjanya dapet dong. Meskipun ini banyak di Malioboro tadi, cuman ini sekalian lewat aja deh. Habis keliling tadi, sekarang kita akan masuk ke teras Malioboro karena aku penasaran isinya kayak apa.
Ini suasana saat kita masuk ke teras Malioboro. Kelihatan ada air mancur di tengah sana. Tepat di belakang air mancur ada panggung hiburan gitu untuk live musik atau event kebudayaan. Terdapat juga musola, tempat makan atau food court gitu. Ada juga toilet, ATM center, dan sentra oleh-oleh. Suasananya lumayan adem, cozy. Kelihatan juga banyak banget tempat untuk duduk-duduknya ya. Menurut aku ini keren banget karena PKL yang tadinya ada di trotoar Malioboro bisa tertata dan lebih nyaman aja di sini. Habis kita ke teras Malioboro tadi, kita lanjut jalan dan gak sengaja kita nemuin orang yang nawarin buat kita foto pakai busana kebaya dan beskap gitu. Nama studionya ini adalah Ayu Gendis. Untuk tempatnya ada di seberang kantor gubernur, masuk gang kecil. Awalnya kita nggak ada rencana foto keluarga, tapi setelah dipikir-pikir ini pas banget momennya dan buat kenang-kenangan aja. Cantik nah. Jadi langsung aja kita sekeluarga ganti busana dan kita diarahin langsung nyebrang ke kantor gubernur dan di situ kita akan foto-fotonya. Ini kita lagi nungguin antrian di foto karena di depan gerbangnya masih ada orang. By the way, kita di sini bakalan diarahkan dengan berbagai jenis model dan background. Setelah selesai di foto, hari mulai sore dan azan maghrib juga sudah berkumandang. Ini juga sekaligus menjadi momen kita before leaving Malioboro. Oke, hari udah malam dan kita juga akan mulai meninggalkan kota Jogja. Tapi sebelum pulang masih ada satu tempat oleh-oleh yang belum kita kunjungi, yaitu Bakpia Patok 25. Di jalan menuju pusat pembuatan Bakpia Patok 25 ini sudah crowded banget ya, bisa dilihat. Setelah kita sampai, kita akan diarahkan menuju ke parkiran di area indoor. Ini kayak semacam gor gitu ya. Entah mungkin mereka pakai ini karena emang tamunya lagi banyak banget atau kayak gimana nggak tahu. Di sini kita langsung aja masuk ke area sentra oleh-olehnya. Di sebelah kanan kita ada area kasir dan di sebelah kiri ada area snack-snacknya gitu. Di sini benar-benar crowded, penuh banget, rame banget. Karena aku baru banget kesini, jadi aku nggak tahu ternyata antrian kalau mau beli bakpia itu bukan dari sini, tapi dari luar. Baiklah, kita ikut antri dari luar sini. FYI, Bakpia Patok 25 adalah salah satu produsen bakpia yang paling terkenal di Yogyakarta. Bakpia ini sudah berdiri sejak tahun 1979. Sama ya, adanya yang kacang hijau. Antrinya besok. Iya, antrinya dari sana kakak. Iya, antri ya. Oke banget. Ini satu orang 5, yang mau kacang hijau geser. Berapa ibu? 5. Kejunya kosong, tinggal kacang hijau aja. Iya. Mungkin dikarenakan banyaknya tamu yang datang membludak ke sini, jadi setiap orang hanya dijatahi 5 pack atau 5 box bakpia. Di sini kita mulai antri mau bayar. Ini kantong. Ini di kantong. Itu 2 yang kok. Teloro. 330.000. Karena hari udah malam, jadi kita habis ini langsung aja perjalanan pulang ke Bandung. Masih di kota Jogja, sebelum kita lanjut perjalanan, kita isoma dulu di Ambar Ketawang Resto.
Di tengah perjalanan di Kabupaten Kebumen, kita singgah dulu di Candisari Hotel dan Resto. Di sini kita akan beristirahat sejenak sebelum memulai kembali perjalanan ke Bandung. Setelah kita sampai di Kabupaten Ciamis, kita mampir ke wisata alam Ciung Wanara untuk sarapan di sini. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan ke Bandung tanpa transit lagi. Dan finally, alhamdulillah kita nyampe Bandung di jam 12 siang. Alhamdulillah kita selamat sehat sampai di rumah. Dan ini adalah hasil buah tangan dari road trip kita kali ini. Overall kita semua happy dengan pengalamannya, perjalanannya, dan semua memori di trip kali ini. Perjalanan Bandung Dieng Jogja Bandung akhirnya selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.